Halo teman-teman semua, aku Ren dari kelas 12E nomor absen 31. Dan aku duduk di sini merekam video ini buat ngejelasin ke kalian kenapa sih aku menulis tulisan 2 lembar ini. Jadi gini, ini lihat judulnya. Ya gila. Seorang dokter spesialis bedah plastik ya guys, sebenarnya guys, bukan spesialis plastik ya. Tadi sempat Pak Aris nih sempat terbingung-bingung spesialis plastik ini apa. Ini sebenarnya spesialis bedah plastik, ini kurang bedahnya aja. Jadi kenapa sih? Oh sebelumnya apa sih spesialis bedah plastik itu? Jadi spesialis bedah plastik itu seorang dokter ya teman-teman. Dia ini memiliki keahlian untuk yang namanya rekonstruksi dalam berbagai macam hal gitu. Bisa muka, bisa tubuh kayak apa kayak transgender kayak apa kayak sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya dari awal pasti kan harus dokter dulu nih ya, dokter S1. Nah, dokter itu apa sih? Dokter adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan. Dimana seorang dokter sendiri itu memiliki janji ya teman-teman. Dimana dia seumur hidup ingin mengobati, menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan pasien dengan tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Nah, gak cuma itu, dia juga pasti butuh empati. Tanpa empati nggak mungkin lah dia mau membantu orang lain. Dia kayak gengsi aja gitu loh biasa kalau misalkan pengen jadi dokter, cuman pengen duitnya doang. Sedangkan kalau misalkan dokter in general ya, mereka tuh pasti memiliki empati yang tinggi, tanggung jawabnya pasti tinggi, kemampuannya juga tinggi, terus komitmennya juga tinggi. Karena yang kita tahu dokter tuh lama banget ya, apalagi mau ngambil spesialis bisa berapa tahun ya? Berapa tahun ya guys? Kedokteran nih 6 ya? 6 sampai 8. Itu pun kalau semisal nggak ada, kalau semisal beneran full selesai 4 tahun, siapa tahu jadi ini ya, nambah semester ya teman-teman. Nah, apa lagi ya, dokter spesialis bedah plastik itu dia ini bisa kecantikan, bisa tadi rekonstruksi itu. Jadi kalau semisal ada suatu hal yang rusak nih dan mau diperbaiki dan dia merasa kurang pede, nah itu bisa diperbaiki ke dokter spesialis bedah plastik. Maknanya sekarang, makna dari profesi dokter sendiri itu luas banget. Namun intinya ialah yang memiliki peran dan tanggung jawab di bidang medis. Dengan ilmu dan keahlian khususnya, ia harus bertekad untuk melayani, menjaga, meningkatkan, serta memulihkan kesehatan manusia tanpa main-main. Coba bayangin lo jadi dokter, lo main-main, meninggal itu pasien. Terus habis itu, namun secara khusus, karena tadi pengen dokter plastik, sebenarnya nggak juga sih semua dokter sih. Seorang dokter atau menjadi dokter adalah sebuah panggilan. Panggilan itulah yang menjadi tekad dokter untuk terus belajar pada masa kuliah dan menghadapi pasien setiap saat dalam segala keadaan. Disitulah dokter bisa menjadi peran besar dan penting dalam kehidupan dunia. Karena dia mengesampingkan biaya, dokter harus terus bekerja dan melayani. Nah itulah makna dokter yang sebenarnya. Kalau semisal dokter cuma pengen duitnya aja, nanti kasihan pasiennya. Karena at the end pasien itu, seorang manusia itu pasti mencari dokter untuk menggapai sebuah kesehatan. Kalau semisal dokternya pengen nyari duit doang, dia bakal nyari orang yang berduit doang. Dan itu nggak oke sih menurut aku. Makanya aku pengen jadi dokter yang mengesampingkan biaya, jadi ingin membantu semua orang gitu guys. Next. Tujuan aku menjadi seorang dokter karena aku pengen membantu, pasti, melayani pasti, menjaga pasti, menyembuhkan juga pasti, dan mengesampingkan biaya. Ini masalah biaya banyak banget ya, apalagi sekarang kayaknya BPJS lagi agak di ini nih ya, jadi sebuah kontroversi yang besar. Jadi aku pengen jadi dokter yang nggak perlu memikirkan uang, jadi BPJS bodo amat lah. Tidak jauh dari dokter pada umumnya, seorang dokter plastik yang juga menolong, melayani, menjaga, dan menyembuhkan orang lain. Namun dokter plastik atau bedah plastik tidak sepenuhnya menyembuhkan organ bagian dalam, melainkan hanya organ di luar seperti kulit, hidung, mulut, struktur wajah, dan lainnya. Yang pasti menjadi seorang dokter, tantangan dan persiapannya itu pasti banyak banget ya. Dan jujur kalau dibilang terpressure sih bisa jadi, cuman kayak ya udahlah. Untuk tantangannya itu pasti persaingannya ketat, karena sekarang orang-orang pengen banget jadi dokter, entah tujuannya emang pengen menolong atau emang tujuannya pengen nyari duit, kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah, menjadi seorang dokter
cukup sulit karena hampir setiap orang ingin menjadi salah satunya, sehingga persiapan dan persaingannya sangatlah ketat. Di Loyola ini pun banyak banget yang anak-anak A2 pengen jadi dokter, jadi makanya persaingannya ketat banget. Terus kemudian ada tekanan mental yang cukup tinggi, karena banyak juga orang yang memiliki panggilan cuman gak kuat di tengah jalan. Dan banyak banget berita anak-anak orang-orang yang jadi dokter dan mengambil spesialis itu banyak yang ya stop, dan ada yang beneran stop dalam kehidupannya juga gitu. Amit-amit, cuman ya begitulah. Hal tersebut bisa terjadi karena tekanan mental yang tinggi dan stres yang berat. Maka diperlukan persiapan yang kuat juga, yang banyak juga, dimana perlu pendidikan yang benar. Untuk mencapai titik itu diperlukan kesiapan yang matang, sehingga diperlukan pendidikan yang baik dan benar. Hanya dengan teori tanpa adanya praktik atau sebaliknya, seorang dokter tidak akan berkembang baik. Karena at the end, kalau cuma tahu teori doang dan nggak bisa main di tangan, ya buat apa gitu loh. Kan akhirnya kan cuma omdo-omdo aja. Kemudian kesiapan dalam banyak hal. Karena tekanan mental yang cukup berat, maka diperlukan kesiapan mental dan emosional. Kemudian diperlukan juga etika, tanggung jawab, soft skill, dan empati yang baik. Karena seorang dokter itu nggak cuma memperbaiki pasien, menyehatkan pasien terus udah, tapi mereka tuh kayak harus mendekatkan diri dengan pasien. Jadi ngomongnya harus oke lah, dan harus bisa menarik dan persuasif gitu. Prospeknya banyak banget, karena seorang dokter akan selalu diperlukan, sehingga mudah untuk mencari peluang kerja tentunya. Dokter juga memiliki peran penting dalam masyarakat, karena tampaknya tidak akan dan sulit menyembuhkan penyakit. Tidak hanya sebagai dokter, ia juga dapat menambah karir untuk side job dan menghilangkan rasa jenuh. Nah sebenarnya guys, kenapa aku langsung bisa mendecide aku ingin menjadi dokter spesialis bedah plastik? Karena sebenarnya aku pengen masuk DKV. Cuman ya begitulah keadaan keluarga dan orang tua yang tidak memperbolehkan aku masuk situ. Akhirnya aku mencari apa yang orang tua aku mau dan yang aku mau. Jadi aku campur jadi satu, jadilah bedah plastik. Karena seorang bedah plastik itu mereka akan gambar-gambar juga, dimana aku juga suka gambar-gambar anatomi, gambar-gambar orang gitu guys. Aku berpegang teguh sama satu ayat dari Markus 11 ayat 24, dimana karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Begitu dari saya, terima kasih.